Langit senja memudar perlahan di atas perbukitan desa kecil yang sunyi. Jalan tanah becek sehabis hujan menjadi saksi bisu langkah kaki Astuti, seorang wanita muda yang pulang dari ladang sambil menggendong karung berisi singkong dan daun kelor. Bajunya basah, rambutnya kusut, namun matanya menyimpan ketabahan yang luar biasa. Di punggungnya, tergantung ransel kecil milik putranya yang selalu ia perjuangkan dalam hidup penuh kekurangan. Di persimpangan jalan sepi itu, Astuti berhenti. Matanya menangkap sesuatu yang tergeletak di dekat rumpun ilalang. Awalnya ia mengira itu karung sampah, namun saat didekati, tubuhnya gemetar. Di sana, seorang nenek renta, berlumuran darah dan kotoran lumpur, terkapar tak sadarkan diri. Kulit tangannya penuh luka lecet, rambutnya kusut dan basah, dan napasnya terengah nyaris tak terdengar. "Astagfirullah," bisik Astuti, berjongkok panik. Ia menyentuh tangan si nenek yang dingin dan gemetar. "Nek, dengar suara saya. Tolong bangun," namun tak ada jawaban. Hanya rintihan kecil dan mata yang bergerak pelan. Tak ada satu orang pun di sekitar. Rumah penduduk jaraknya ratusan meter, dan jalanan itu jarang dilewati siapapun saat malam mulai turun. Astuti berdiri dan menatap ke kiri dan kanan. Memanggil-manggil dengan suara cemas. Tapi tak ada yang menjawab. Ketakutannya kalah oleh rasa iba. Ia tak bisa meninggalkan makhluk setua itu begitu saja. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat tubuh kurus si nenek dan menggendongnya di punggung, menggantikan karung yang tadi ia bawa. Langkah demi langkah, Astuti berjalan pulang melawan beratnya beban. Keringat membasahi pelipisnya. Lututnya bergetar, namun ia tak peduli. Di benaknya hanya satu, menyelamatkan nyawa orang tua itu, meski ia tak tahu siapa dia. "Sabar ya, Nek, kita hampir sampai," ucapnya, seperti sedang menenangkan dirinya sendiri. Sesampainya di gubuk kayunya yang hanya berdinding bambu dan beratap seng bocor, Astuti langsung merebahkan sang nenek di atas tikar. Ia membersihkan luka-luka dengan air hangat yang ia rebus di tungku batu, mengolesinya dengan ramuan tradisional dari kunyit dan daun sirih. Tangannya gemetar, namun tetap telaten seperti seorang anak merawat ibunya yang sakit keras. Malam itu, hujan kembali turun. Petir menyambar langit desa, namun di dalam gubuk kecil itu, suara rintik air bersahutan dengan desahan napas seorang nenek yang mulai membaik. Rian, anak lelaki Astuti, terbangun dan menghampiri ibunya. "Ibu, siapa itu?" tanyanya dengan suara pelan. Astuti hanya menggeleng, menatap anaknya dengan mata lelah namun penuh harap. "Dia nenek yang ibu temukan di jalan, Nak. Kita bantu dia." "Ya," ujar Astuti sambil menyelimuti sang nenek dengan sarung lamanya. Rian mengangguk, lalu memeluk ibunya. Di balik pelukan kecil itu, tersimpan kekuatan besar yang membuat Astuti yakin bahwa kebaikan, sekecil apapun, tak akan sia-sia. Di luar, hujan masih mengguyur bumi. Tapi di dalam gubuk reyot itu, ada cahaya hangat yang tak bisa dipadamkan oleh badai sekalipun, kasih sayang dari seorang perempuan miskin yang tetap memilih menolong, ketika dunia memilih untuk tak peduli. Fajar menyelinap perlahan melalui celah-celah atap bocor, menumpahkan cahaya pucat ke dalam gubuk mungil itu. Aroma kayu terbakar dari tungku masih menggantung di udara ketika Astuti duduk bersimpuh di samping sang nenek yang masih terbaring lemah. Matanya sembab, ia belum tidur semalaman, sibuk menjaga wanita tua asing itu yang sesekali menggigil meski sudah berselimut 2 lapis kain tipis. Rian, bocah kecil berusia 5 tahun, duduk memeluk lutut di pojok ruangan. Tatapannya lekat pada ibunya, lalu bergeser pada sosok asing yang kini menempati ruang sempit mereka. Ia terlalu muda untuk memahami betapa besar pengorbanan ibunya, namun cukup peka untuk tahu bahwa malam ini berbeda, lebih sunyi, lebih berat, namun juga lebih hangat. "Apa nenek itu akan mati, Bu?" tanya Rian polos, suaranya parau karena bangun terlalu pagi. Astuti tersentak pelan, menoleh dengan senyum lemah yang nyaris patah. "Selama kita jaga dia bersama, insya Allah tidak, Nak." Kata-kata itu ia ucapkan bukan hanya untuk Rian, melainkan untuk meyakinkan dirinya sendiri.
Saat ia menyuapi bubur tipis ke mulut sang nenek yang setengah sadar, kilasan masa lalu menyergapnya, wajah seorang pria yang pernah ia cintai, yang kini menjadi luka menganga dalam hidupnya. Revan. Nama itu masih menghantui malam-malamnya. Cinta yang dulu ia kira suci ternyata mudah hancur hanya karena bisikan jahat orang lain. Ia ditinggalkan tanpa kata, tanpa pembelaan, saat perutnya mulai membesar membawa darah daging lelaki itu. Astuti tak pernah memberitahu siapapun tentang ayah dari anaknya. Bahkan pada Rian, baginya, menjelaskan sesuatu yang bahkan tak pernah ia pahami sepenuhnya adalah luka yang terlalu dalam untuk dikorek. Ia memilih diam, membesarkan anak itu dengan kekuatan yang ia gali dari air mata, dari ketiadaan yang selalu menemani. Setiap malam, ia sering mendongeng untuk Rian. Bukan tentang pangeran dan istana, tapi tentang pohon pisang yang rela tumbang untuk anaknya tumbuh, tentang ayam betina yang mengepakkan sayapnya melindungi anak-anaknya dari hujan. Kisah-kisah sederhana, tapi mengandung cinta yang tak bersyarat. Seperti dirinya, ibu tanpa gelar, tanpa suami, tapi penuh cinta. Hari-hari berlalu, dan kondisi sang nenek perlahan membaik. Tapi ia masih belum banyak bicara. Hanya sesekali membuka mata dan menatap Astuti seperti mengenal wajahnya. Astuti mengabaikannya. Mungkin karena nenek itu masih bingung, pikirnya. Yang ia tahu hanya satu, selama wanita tua itu butuh pertolongan, ia akan tetap merawatnya tanpa menuntut apa-apa. Di desa, bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang mencibir, ada pula yang bertanya-tanya, mengapa Astuti menampung orang asing yang bisa saja membawa sial. Namun Astuti tak peduli. Hidupnya sudah lama dijalani di antara cemoohan. Ia tahu, yang tidak mengerti akan selalu bicara, dan yang mengerti tak butuh penjelasan. Malam itu, saat bulan separuh menggantung di langit, sang nenek tiba-tiba terbangun dan menatap langit-langit. Dengan suara parau, ia berkata lirih, "Cucuku, Revan, kau di mana, nak?" Astuti membeku. Nama itu menikam tepat di jantungnya. Jantung yang selama ini ia paksa untuk diam. Tanpa sadar, air matanya jatuh, membasahi tangan si nenek yang ia genggam erat. Ia tak tahu apakah ini kebetulan, atau takdir yang mulai menarik benangnya kembali. Yang ia tahu, luka lama yang selama ini ia kubur perlahan menggeliat kembali. Dan ia belum siap untuk itu. Malam telah lewat jauh, namun dada Astuti masih sesak oleh dua suku kata yang keluar dari bibir nenek itu, Revan. Nama yang telah ia kubur di ladang luka, tiba-tiba menggema di gubuk sederhana yang seharusnya menjadi tempatnya melupakan masa lalu. Tangannya gemetar saat menyeka keringat di dahi si nenek. Sementara itu, di luar, suara tonggeret bernyanyi sendu di antara daun pisang yang diguncang angin malam. Keesokan harinya, sang nenek mulai sadar sepenuhnya. Matanya yang redup menatap Astuti seolah sedang membaca masa lalu yang tak terucap. "Terima kasih, kau bukan siapa-siapa, tapi kau menolongku," ucapnya lirih. Astuti hanya mengangguk, menahan gejolak yang berputar di dadanya. Ia ingin bertanya, ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di kerongkongan. Apa benar nenek ini ada kaitannya dengan Revan? Hari itu, Rian bermain di depan rumah, menggambar di tanah dengan ranting kering. Dari kejauhan, ia tertawa kecil melihat seekor ayam menari-nari di genangan air. Namun di dalam rumah, sang ibu sedang bertarung dengan badai dalam dirinya. Ia memutuskan untuk bertanya, tapi bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, melainkan sebagai manusia yang butuh jawaban. "Nenek, tadi malam, nenek menyebut nama Revan. Siapa dia?" tanya Astuti pelan, nyaris berbisik. Wajah wanita tua itu mendadak kaku. Sorot matanya menjadi gelap, dan bibirnya menegang. Beberapa detik hening menyelimuti mereka, sebelum akhirnya si nenek menghela napas berat. "Dia cucuku," pria keras kepala yang hilang sejak 2 tahun lalu. Difitnah, dijatuhkan, lalu menghilang entah kemana. Astuti tercekat, dunia seperti berhenti berputar sejenak. 2 tahun lalu adalah saat Revan meninggalkannya, saat ia tengah mengandung. "Difitnah?" tanyanya, nyaris tak terdengar. Nenek itu mengangguk lemah.
direktur muda yang jadi korban dari ambisi rekan kerjanya. Ada gadis licik di kantor yang ingin merebutnya dan menghancurkan wanita yang dicintainya. Darah Astuti berdesir, matanya membelalak. Apakah ini berarti selama ini Revan bukan pergi karena membencinya? Apakah selama ini ia hanya korban dari jebakan busuk yang dirancang oleh orang-orang di sekeliling pria itu? Hatinya berdenyut keras, antara lega dan marah. "Siapa gadis itu?" tanya Astuti dengan suara bergetar. Sang nenek menatapnya lama, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. "Namanya Felicia, cantik, ambisius, dan kejam." Ia membalik semua kenyataan dan menjadikan Revan tersangka atas kesalahan yang tak pernah ia lakukan. Sejak itu, Revan menghilang dan aku kehilangan arah. Astuti memejamkan mata. Nama itu tak asing. Felicia pernah datang ke rumah Revan dulu dengan gaun mahal dan senyum palsu. Saat itu, Astuti hanya gadis sederhana dari desa yang dipandang rendah. Ia tak punya kuasa, tak punya suara, dan akhirnya kehilangan semua harapan saat Revan pergi tanpa pamit. Namun kini, segalanya berubah. Astuti bukan lagi wanita yang hanya bisa menangis dalam diam. Ia menatap sang nenek, kali ini dengan sorot mata berbeda. Mungkin ini bukan sekadar pertemuan takdir. Mungkin Tuhan memang sedang menunjukkan jalan pulang, bukan hanya untuk Revan, tapi juga untuk kebenaran yang telah terkubur selama ini. Hari-hari berlalu perlahan, seperti detak jam yang enggan bergerak di rumah tua itu. Astuti terus merawat sang nenek dengan sabar, meski hatinya kini dipenuhi tanya dan luka lama yang menganga kembali. Senyuman Rian tetap menjadi cahaya, namun tak cukup meredakan badai di dalam jiwa ibunya. Setiap kali ia melihat wajah si nenek, bayangan Revan kembali muncul, bukan sebagai pengkhianat, tapi mungkin sebagai korban seperti dirinya. Suatu pagi, ketika matahari belum sepenuhnya muncul dari balik bukit, Astuti melihat sang nenek duduk termenung di ambang pintu. Pandangannya jauh, menembus kabut yang masih menggantung di pucuk-pucuk bambu. "Aku tahu kau menyimpan sesuatu," ucap si nenek pelan, tanpa menoleh. Astuti diam, bibirnya kaku. Ia tak sanggup mengucap sepatah kata pun. "Ada yang familiar dalam sorot matamu," lanjut si nenek. "Matamu mirip dengan wanita yang pernah dikenalkan Revan padaku, dulu, dalam sebuah foto kecil yang ia sembunyikan dari semua orang." Suara itu penuh rindu. Astuti menunduk, matanya mulai basah. "Aku wanita itu, Nek," bisiknya lirih. "Aku, ibu dari anak Revan." Tubuh tua itu tersentak pelan, namun ia tak berkata apa-apa. Hanya menggenggam tangan Astuti dengan gemetar. Tangan mereka berbeda dunia, satu dipahat waktu, satu dipahat derita. Tapi dalam genggaman itu, ada pengakuan tanpa perlu kata. "Di mana Revan sekarang?" tanya Astuti lirih, suara yang ia pendam bertahun-tahun akhirnya keluar. Sang nenek menggeleng, wajahnya muram. "Aku mencarinya kemana-mana, tapi jejaknya seperti ditelan angin." Terakhir, katanya ia hendak menyepi, menyembuhkan hatinya yang hancur. Kenyataan itu menikam dada Astuti. Sementara ia menangis, dalam malam-malam gelap, Revan pun ternyata terluka. Bukan hanya ia yang patah. Mereka berdua, sama-sama ditumbangkan oleh fitnah yang tak kasat mata. Namun, benarkah takdir begitu kejam? Atau justru ini adalah jalan Tuhan untuk mempertemukan mereka kembali? Rian pantas mengenal ayahnya, gumam Astuti, lebih kepada dirinya sendiri. Si nenek mengangguk, air mata menggantung di sudut matanya. Dan Revan pantas tahu bahwa ia punya anak laki-laki secerdas itu. "Aku percaya, kalau ia tahu, ia akan kembali." Harapan mulai tumbuh, meski rapuh seperti tunas yang baru menetas di tanah kering. Namun, harapan itu harus menghadapi kenyataan yang pahit. Malam itu, datang seorang pria desa, pemilik warung di pinggir kota. Ia membawa secarik koran kusam. Di halaman depan terpampang wajah seseorang yang membuat napas Astuti tercekat, Revan. Tapi bukan sebagai pria biasa.
Di bawah namanya tertera gelar megah Presiden Direktur PT Arkana Jaya Perkasa, Revan Mahardika. Astuti menatap koran itu dengan tangan gemetar. Dunia serasa berhenti. Revan bukan hanya hidup, ia berada di puncak dunia, jauh dari kehidupannya yang penuh lumpur. Sejurus kemudian, ia teringat pada dirinya sendiri, wanita miskin dengan anak di pangkuan, tinggal di rumah reyot bersama nenek yang hampir mati di jalan. Apakah Revan masih ingin mengenalnya? Sang nenek menyentuh pundaknya, seolah tahu isi hati Astuti. Jika takdir telah mengaturnya, anakku, bahkan dunia pun tak bisa memisahkan kalian. Kata-kata itu menggema di benak Astuti, memberi kekuatan baru. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Jejak yang pernah terhapus angin, perlahan mulai tergambar kembali. Dan ia akan mengikuti jejak itu, sejauh apapun. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Siapkah Anda untuk melanjutkan kisah ke bab 5? Atau ada nuansa tertentu yang ingin diperkuat dulu? Berikut pengembangan bab 5, Surat Tak Bertuan, dengan suasana dramatis yang memperkuat alur dan menjaga kesinambungan cerita. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu hujan turun deras, membasahi atap seng rumah Astuti hingga mengalun bagai irama duka. Rian telah terlelap dalam pelukan mimpi, sementara sang nenek tidur dengan nafas berat yang sesekali tersengal. Di pelukannya, Astuti menggenggam koran yang sudah lembab di ujung-ujungnya. Wajah Revan yang terpampang di sana kini lebih dari sekadar siluet masa lalu. Ia adalah ayah dari anak yang kini tumbuh tanpa tahu darah siapa yang mengalir di tubuh mungilnya. Hatinya bergolak, sebagian dirinya ingin berlari ke kota, menabrak segala perbedaan, dan menuntut jawaban atas luka yang bertahun-tahun ditanggung sendiri. Tapi logikanya mengingatkan, ia bukan siapa-siapa. Dunia Revan kini dipenuhi jas dan dasi, bukan langkah kaki tanpa alas di tanah berlumpur. Ia kembali memeluk koran itu, seperti seseorang yang memeluk kenangan yang tak diundang. Keesokan paginya, sang nenek memanggil Astuti ke kamar. Di tangannya ada sebuah kotak kayu tua, dilapisi debu dan anyaman tali benang. Ini milik Revan. Disimpannya di rumahku sebelum ia menghilang. Aku simpan, karena aku yakin kau akan datang, ucapnya lirih. Astuti membuka kotak itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya, tersimpan tumpukan kertas, beberapa foto lama, dan sebuah surat yang belum pernah terbuka. Dengan jantung berdebar, Astuti membaca isi surat itu. Di setiap barisnya, Revan menulis tentang kebingungan, tentang tuduhan yang menghancurkannya, tentang rasa bersalah karena tak bisa menepati janji melamar wanita desa yang ia cintai. Surat itu ditulis dengan darah hati, penuh penyesalan, namun tak pernah sampai. Aku ingin kembali padamu, Tuti. Tapi mereka ingin aku mati, atau tunduk. Aku memilih pergi, tapi cintaku tinggal. Astuti tak sanggup menahan tangis. Surat itu ditulis untuknya. Bukan untuk dunia, bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk wanita yang kini terisak di antara lembaran kertas dan luka yang belum sembuh. Dunia telah mencuri kebahagiaannya, dan ia membiarkannya karena terlalu percaya bahwa cinta akan menemukan jalan. Ternyata, cinta juga bisa tersesat. Di antara foto-foto lama, Astuti menemukan selembar gambar usang dirinya, tersenyum, mengenakan kebaya lusuh, berdiri di depan rumah tua di desa. Di belakangnya tertulis, untuk masa depan kita, jika takdir mengizinkan. Tanda tangannya jelas, Revan. Hatinya mencelos. Masa depan itu kini telah datang, tapi dengan wajah yang tak dikenali lagi. Sore itu, Astuti duduk di belakang rumah, menatap langit yang mulai redup. Ia tahu bahwa menyimpan kisah ini lebih lama hanya akan membuat Rian kehilangan hak untuk tahu. Ia harus mulai memikirkan sesuatu yang selama ini ia hindari, bertemu Revan. Bukan untuk kembali, tapi untuk memberi anaknya keadilan. Dan memberi Revan kesempatan menebus luka. Namun saat niat itu bulat di hatinya, sebuah kabar mengejutkan datang dari penjaga warung. Revan Mahardika akan mengunjungi desa tempat ibunya dibesarkan untuk meresmikan program sosial baru dari perusahaannya.
Astuti membeku. Dunia benar-benar sedang membuka pintu takdir itu perlahan-lahan. Mungkin inilah waktunya. Astuti menggenggam surat itu erat. Kali ini, ia tak akan sembunyi di balik dinding luka. Jika Revan akan datang ke desa ini, maka ia akan berdiri tegak di hadapannya, sebagai ibu dari anak yang pernah ia tinggalkan, dan sebagai wanita yang tak lagi ingin hanya menunggu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Apakah Anda ingin saya lanjutkan ke bab 6 atau ada bagian tertentu yang ingin Anda fokuskan? Berikut pengembangan bab 6, tatap yang tak terduga, dengan nuansa dramatis yang dalam dan kesinambungan cerita yang terjaga. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pagi itu, desa kecil tempat Astuti tinggal tak lagi sunyi seperti biasanya. Truk-truk hitam berlogo perusahaan besar terparkir rapi di lapangan kosong. Spanduk megah terbentang, bertuliskan Program Bakti Arkana Jaya, menyentuh hati, menyatu dalam hidup. Warga ramai berdatangan, penasaran ingin melihat langsung sosok pria muda yang namanya menggema lewat berita dan iklan-iklan televisi. Astuti berdiri di balik jendela, menatap keramaian itu dengan dada berdebar tak menentu. Rian, yang berdiri di sampingnya, memegang tangan ibunya erat. Ia tak tahu apa yang akan terjadi, hanya merasakan gelombang gugup dari wanita yang menjadi seluruh dunianya. Sang nenek, duduk di kursi kayu, berbisik pelan, "Waktumu telah tiba, nak. Jangan biarkan masa lalu menguasaimu selamanya." Langkah Astuti terasa berat ketika ia memutuskan keluar rumah. Setiap detik terasa seperti jalan panjang penuh duri. Ia tidak mempersiapkan apa-apa. Tidak pakaian istimewa, tidak rias wajah. Hanya hatinya yang telanjang, membawa luka dan harapan yang telah lama disimpan. Rian menuntun tangannya, polos, belum tahu bahwa lelaki yang akan ditemuinya adalah ayah kandungnya sendiri. Panggung kecil didirikan di tengah lapangan, dihiasi bunga dan bendera kecil. Para petinggi perusahaan duduk rapi, menyambut kedatangan pemimpin mereka. Dan ketika mobil hitam berkilau itu berhenti, semua kepala menoleh. Dari dalamnya keluar seorang pria gagah, berjas abu-abu, wajahnya lebih dewasa dari yang Astuti ingat, namun sorot matanya masih sama. Revan berdiri dengan tenang, tersenyum kepada warga, menyapa satu persatu. Ia menyampaikan pidato tentang tanggung jawab sosial, tentang pendidikan, dan tentang kasih yang harus hadir di setiap lapisan masyarakat. Tapi matanya terus menyapu kerumunan, seolah mencari sesuatu atau seseorang yang tak kunjung muncul. Dan ketika akhirnya pandangannya bertemu dengan Astuti, dunia seolah membeku. Nafasnya tercekat, waktu tak berjalan. Astuti berdiri beberapa meter darinya, tubuhnya gemetar, namun wajahnya tak lagi sembunyi. Rian memeluk pinggang ibunya, menatap pria di atas panggung itu dengan rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Revan melangkah turun dari panggung, perlahan. Seperti seseorang yang sedang berjalan di ujung mimpi, takut jika langkahnya terlalu cepat akan membangunkannya dari kenyataan. Astuti tak bergerak, hanya berdiri, menatap sosok yang dulu menjanjikan dunia, namun menghilang seperti bayangan di senja hari. "Tuh, Astuti." Suara Revan lirih, hampir tak terdengar. Tapi bagi Astuti, itu cukup untuk membuat air matanya tumpah. Ia tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Dan di antara mereka, Rian berdiri diam, lalu dengan polos bertanya, "Ibu, itu siapa?" Suara kecil itu memukul jantung Revan lebih keras dari pukulan manapun. Revan menatap anak itu, lalu menatap Astuti. Sekilas, wajah mungil itu seperti cermin dari masa mudanya sendiri. Dada Revan sesak, bibirnya gemetar. Dunia yang ia bangun di atas kekuasaan dan harta, kini runtuh hanya karena sepasang mata kecil yang mirip dirinya sendiri. Astuti akhirnya berbicara, lirih tapi jelas. "Namanya Rian. Dia anakmu, Revan." Kalimat itu menggema, memecah langit biru dan tawa orang-orang di sekeliling. Dan dalam sekejap, kerumunan tak lagi berarti. Yang tinggal hanyalah mereka bertiga, dalam tatap yang tak terduga, di antara luka dan harapan yang akhirnya menemukan cahaya.
Revan menatap wajah kecil Rian dengan gemetar. Hatinya berdegup tak terkendali, seperti baru saja ditikam kenyataan yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang masa lalu. Anak itu menatapnya polos, tanpa prasangka, tanpa tahu bahwa dunia telah memisahkan mereka sejak lama. Revan ingin memeluknya, namun tubuhnya seperti terkunci, lidahnya keluh. Astuti menarik Rian perlahan, memberikan jarak antara keduanya. "Jangan dekati dia dulu," suaranya serak namun tegas. "Kau tak berhak menyentuhnya sebelum menjelaskan, mengapa kau menghilang, mengapa kau membiarkanku hancur sendirian." Kalimat itu meluncur seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, tepat menghunjam dada pria yang berdiri terpaku di hadapannya. Orang-orang mulai memperhatikan, membentuk lingkaran bisu di sekitar mereka. Seorang staf perusahaan mencoba mendekat, namun Revan menahan dengan satu isyarat. "Beri kami waktu," ucapnya cepat, lalu menatap Astuti dengan mata yang dipenuhi kerumitan. "Tolong, ikut aku. Biarkan aku menjelaskan, hanya kau dan aku." Astuti menatap sang nenek, yang mengangguk pelan sambil memeluk Rian. Hatinya terbelah, antara keinginan untuk menghindari luka lama yang siap menganga dan dorongan untuk mendengar kebenaran yang terkubur selama bertahun-tahun. Akhirnya, ia mengikuti Revan ke sebuah rumah tua yang baru direnovasi, rumah masa kecil sang nenek yang kini dijadikan kantor proyek sosial. Di dalam ruangan itu, udara seakan tak bergerak. Revan menatap wanita yang pernah ia cintai dengan segenap jiwanya. "Hari itu, aku kembali ke kota untuk mempersiapkan segalanya. Aku ingin menikahimu diam-diam, menjauh dari segala tekanan keluarga. Tapi malamnya, aku dijebak oleh perempuan yang kini menjadi direktur di perusahaanku. Dia menyebarkan foto-foto palsu, membuatku terlihat seperti pria hina yang mempermainkan wanita desa." Astuti menutup mulutnya, menahan emosi yang naik begitu cepat. "Lalu kenapa kau tak kembali? Kenapa membiarkan aku diludahi orang-orang, dianggap perempuan murahan?" Revan memejamkan mata. "Ayahku sakit saat itu. Dia memintaku memilih keluarga atau kehancuran. Aku lemah, Tuti. Aku kalah." Tangis Astuti pecah. Ia tak butuh jawaban sempurna. Ia hanya ingin tahu bahwa dirinya bukan wanita bodoh yang jatuh cinta sendirian. "Aku mengandung anakmu, Revan. Sendirian. Tanpa sepeser pun bantuan. Aku menggigit lidahku setiap malam, agar Rian tak lahir dari kebencian. Kau tahu rasanya." Revan tak sanggup bicara. Air matanya jatuh. Diam-diam, mengalir tanpa suara. Namun pertemuan itu tak dibiarkan damai terlalu lama. Seorang wanita berbalut gaun mahal masuk dengan langkah tergesa, wajahnya tegang. "Revan, kau pergi tanpa pengawalan, dan sekarang kau di sini bersama wanita rendahan ini." Astuti membalikkan tubuh, mengenali wajah itu, perempuan yang dulu pernah ia lihat di kota, menatapnya dari balik mobil mewah dengan sorot sinis. Revan berdiri, membentengi Astuti. "Dia bukan wanita rendahan, Clara. Dia ibu dari anakku, dan kau cukup sudah permainanmu." Clara tertawa sinis, namun matanya menyimpan ketakutan. "Kau pikir Dewan akan tinggal diam jika tahu kau mengaku punya anak haram dari wanita desa?" Suasana memanas. Astuti tak gentar. Ia melangkah maju dan berkata, "Jika dunia menamainya anak haram, maka biarlah. Tapi aku tak akan biarkan anakku dicemari oleh kebusukan orang-orang serakah." Suaranya tenang, namun tajam, bagai belati yang mengiris diam-diam. Revan menggenggam tangan Astuti. "Aku akan melindungimu, sekarang dan seterusnya. Cukup dengan kebohongan. Mulai hari ini, aku tak mau lagi tunduk pada siapapun yang menghancurkan hidupku." Dan di balik jendela, sang nenek tersenyum lirih. Takdir memang tak pernah bisa ditebak, tapi ia tahu, luka yang dipendam lama akhirnya mulai menemukan jalannya untuk sembuh. Langit mendung menyelimuti desa saat rombongan mobil mewah datang ke halaman rumah kecil nenek. Clara berjalan di depan, wajahnya penuh amarah yang dibungkus senyum diplomatis. Di belakangnya, dua pria bersetelan hitam membawa berkas-berkas legal.
Tujuannya jelas, memisahkan Revan dari Astuti dengan cara apapun, bahkan dengan cara paling kejam sekalipun. Sementara itu, di dalam rumah, Revan sedang duduk bersama Rian. Mereka tengah menyusun potongan-potongan puzzle sederhana. Anak itu tertawa kecil, tak menyadari badai tengah mengarah pada keluarganya. Revan, yang biasanya dingin dan serius, kini terlihat seperti pria biasa, hangat, penuh cinta, dan kehilangan waktu yang tak bisa diulang. Ketukan keras di pintu membuat suasana berubah. Astuti membukanya, dan seketika napasnya tercekat. Clara berdiri di sana, menyodorkan surat hak asuh dan pengakuan paternitas yang disiapkan secara sepihak. Kau boleh tetap hidup di pelosok ini, tapi anak itu milik Revan. Dan jika kau mencintainya, kau harus pergi. Apa maksudmu? Tanya Astuti dengan suara gemetar. Clara menyeringai. Anak itu akan didaftarkan sebagai ahli waris resmi. Tapi hanya jika dia dipisahkan dari ibu yang memalukan. Syarat Dewan Direksi. Revan tak bisa memilih kalian berdua. Kata-katanya dingin, seperti belati bersalut madu. Revan keluar dari kamar, mendengar semuanya. Dengan langkah mantap, ia merobek berkas itu di depan mata semua orang. Tak akan ada pemisahan. Anak ini darah dagingku, dan Astuti adalah wanita yang lebih mulia dari siapapun yang pernah kau temui, Clara. Clara kehilangan kendali. Jadi kau memilih perempuan jalanan ini daripada posisimu sebagai presdir. Kau pikir mereka akan membiarkanmu tetap duduk di singgasana setelah skandal ini meledak? Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena harga diri yang terinjak. Astuti memeluk Rian, tubuhnya gemetar. Kau tak perlu menghancurkan kami untuk merasa menang, Clara. Aku sudah hancur berkali-kali, tapi kali ini, aku tak akan menyerah. Melihat kekuatan dalam suara Astuti, Revan menggenggam tangannya. Aku akan mengundurkan diri jika perlu. Tapi aku tak akan lagi bersembunyi di balik kekuasaan yang mengorbankan orang yang kucintai. Kalimat itu menghentakkan semua yang hadir. Clara menatap mereka sekali lagi, kemudian berbalik. Kalian akan menyesal, katanya lirih, lalu masuk ke mobil dan pergi meninggalkan debu serta luka yang belum sembuh. Malam itu, Astuti duduk di beranda bersama nenek. Angin membawa keheningan panjang. Aku takut, Nek, takut masa lalu akan menelan kami lagi. Sang nenek menatap langit, seolah mencari jawab dari bintang yang bersembunyi. Takdir memang tak pernah bisa ditebak, Nak. Tapi kebenaran selalu menemukan jalannya, seperti air yang terus mengalir, meski dihadang batu. Astuti merapatkan selendangnya, menatap kamar tempat Rian tertidur. Dalam diam, ia tahu badai belum reda. Tapi kali ini, ia tak akan lari. Ia akan melawan, bukan hanya demi cinta, tapi demi anak yang lahir dari luka dan harapan. Pagi itu, kabar mengejutkan mengguncang ibu kota. Foto-foto Revan bersama Astuti dan Rian tersebar luas di media sosial dan portal berita, disertai narasi miring yang dirancang untuk merusak reputasinya. Clara telah menepati ancamannya. Dewan Direksi segera mengadakan rapat darurat, dan dalam hitungan jam, nama Revan terancam dicoret dari struktur perusahaan yang ia bangun dari bawah. Di desa, Astuti menatap layar ponsel pinjaman dari nenek, bibirnya gemetar membaca komentar jahat netizen. Ia merasa tubuhnya ringan, bukan karena bahagia, tetapi seperti akan terbang di bawah angin putus asa. Ia tahu Revan mengorbankan segalanya, dan itu menghancurkan hatinya. Tak lama, Revan tiba di rumah dalam keadaan babak belur. Rupanya, dalam perjalanan pulang, ia diserang orang suruhan yang tak dikenal. Luka di pelipisnya menganga, kemejanya berlumur darah. Melihat itu, Astuti berteriak histeris, segera meraih kain dan membersihkan luka sang pria dengan tangan gemetar. Revan menatapnya dengan senyum lemah. Kau tahu, saat aku terbaring dan hampir kehilangan kesadaran, satu-satunya yang terlintas di benakku hanyalah wajahmu dan suara tawa Rian. Suaranya nyaris tak terdengar, namun penuh ketulusan. Kalau aku mati, paling tidak aku tahu, aku pernah memilih benar. Air mata Astuti jatuh di luka Revan,
lebih hangat dari larutan apapun. Ia menunduk, mencium tangan pria itu, lalu berbisik, "Jangan mati. Jangan pergi lagi." Sore harinya, seorang pria tua dengan tongkat datang ke rumah itu. Dialah pemilik saham terbesar perusahaan tempat Revan memimpin, sekaligus ayah kandung Clara. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya keteduhan dan rasa bersalah yang dalam. "Aku datang bukan untuk menambah luka," ucapnya lirih, "tapi untuk membayar utang masa lalu." Ternyata, pria tua itu telah mengetahui rencana jahat putrinya. Ia menyewa detektif pribadi dan mendapatkan bukti Clara yang telah memalsukan data, menyuap media, dan bahkan memfitnah Astuti sejak awal. Semua itu karena cinta buta dan dendam lama. Clara pernah ditolak oleh Revan sebelum pria itu bertemu Astuti. "Salahku membiarkan dendam tumbuh di hati anakku. Dan salahku juga menutup mata ketika perempuan baik ini dihancurkan begitu kejam," katanya sembari menatap Astuti. Ia menyerahkan sebuah map kepada Revan, berisi surat pemulihan jabatan dan pernyataan resmi bahwa semua tuduhan adalah fitnah belaka. Sementara itu, Rian yang tertidur di pangkuan nenek tiba-tiba membuka mata dan bertanya polos, "Ayah, sekarang kita bisa tinggal bareng, kan?" Pertanyaan sederhana itu membuat Revan dan Astuti saling menatap, lalu mengangguk sambil memeluk buah hati mereka erat-erat. Senja pun datang. Desa itu diselimuti cahaya keemasan, seperti restu dari langit. Nenek duduk di kursi tua, menatap keluarga kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, bisiknya, takdir mempertemukan kembali jiwa-jiwa yang telah lama tersesat.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.